Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bitaufikillah wa rahmatihi kita dapat kembali berjumpa, diberikan usia, diberikan umur dalam rangka thalabul ilmi. Dan ini pekan terakhir ya. Pekan terakhir karena masuk 10 awakhir itu kita fokus itikaf ya. Dan berarti itu dimulai di pekan depan itu sudah mulai fokus kepada a'mal infiradiyah atau kegiatan pribadi ya, itikaf dan lain sebagainya. Soalnya kalau malamnya itikaf, subuhnya kajian itu teler pasti ngantuk dan lain sebagainya lah ya. Jadi kita fokuskan malam-malam 10 akhir kita itikaf supaya maksimal ibadah Ramadan. Sebagaimana sunnah Rasul SAW, bahwasanya beliau itu kalau sudah masuk akhir itu itikaf 10 hari. Bahkan menjelang wafat beliau, di tahun wafat beliau itu itikafnya 20 hari. Bahkan ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bahkan beliau itu adalah membangunkan keluarganya untuk itikaf juga. Jadi di tahun-tahun akhir beliau itu, beliau itikafnya 20 hari dan juga mengajak keluarga beliau ya. Membangunkan, mengajak, menggiring ya, keluarganya itu untuk memaksimalkan Ishrin awakhir, 20 hari terakhir Ramadan. Itu di masa-masa periode akhir beliau ya. Tapi periode sebelumnya itu itikafnya hanya 10 hari. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan awakhir Ramadan dengan itikaf. Tapi betul-betul itikaf ya. Bukan bawa fasilitas tidur ngarah tibra, bukan. Tapi memang bukan membawa fasilitas tidur supaya tibra, bukan. Tapi betul-betul itikaf. Ya, betul-betul itikaf. Jadi tidak dari sore tidur sampai subuh atau sore sampai waktu sahur. Jadi ya malamnya itu ahya lailahu. Ya, di awakhir Ramadan itu ada sunnah Rasul SAW ahya lailahu, kemudian waqama lailahu, dan aiqadha ahlahu. Itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menghidupkan malam-malam awakhir 10 akhir itu dengan berbagai macam ibadah, terutama doa dan baca Quran ya. Karena sholat kan sudah di tarawih ya. Witir juga sudah di tarawih. Yang kedua adalah qama lailahu. Itu banyak menegakkan malam itu. Menghidupkan, menegakkan, dan juga aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga. Ini yang kadang-kadang tidak banyak diperhatikan oleh kaum muslimin, yaitu sunnatul i'tikaf. Sunnah i'tikaf di awakhir bulan Ramadan. Karena malam-malam akhir Ramadan itu adalah malam-malam yang paling mulia. Allah bersumpah dengan malam itu, wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam akhir Ramadan. Jadi kalau Allah menjadikan 10 akhir itu sebagai sumpah, maka itu malam bukan malam-malam biasa, itu malam-malam istimewa. Ya, jadi malam-malam kita bergadang ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam kita berkorban rasa ngantuk kita demi Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam di mana kita membuktikan penghambaan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang niatnya itikaf. Ya, niatnya itikaf.
bukan niatnya untuk tidur ataupun niat untuk lain sebagainya. Kalau lagi ibadah tertidur, itu lain urusan. Lagi ibadah kemudian nggak ngantuk, nggak kuat ngantuk tidur ya. Tapi bukan sengaja ke masjid untuk tidur. Dan tidak ada yang namanya ibadatun naum fil masjid, nggak ada. Hanya boleh tidur di masjid, bukan dianjurkan tidur di masjid. Tetapi beribadah, saat beribadah lelah maka tidurlah di masjid tersebut. Innama al masjid lima bunyalahu, karena masjid itu diperuntukkan untuk apa dia ditujukan dibangun itu. Berarti kan untuk ibadah. Masjid diperuntukkan untuk apa dia dibangun, yaitu untuk ibadah. Sehingga niatnya harus untuk ibadah, bukan untuk istirahat. Kalau lagi ibadah itu kelelahan atau kecapean, baru untuk mengambil istirahat demi melanjutkan ibadah seterusnya. Baik luzum atau itikaf, bedanya kalau luzum itu dia tidak terbatas, mau berapa menit, mau berapa jam, tanpa niat itikaf bahkan, itu namanya luzum. Luzum yaitu mendiami masjid tidak untuk niat itikaf. Kalau itikaf dari bahasa Arab aqafa ya'kifu wa'takafa ya'takifu itikaf. Artinya bahasa Indonesia nama menetap, cinukul. Jadi duduk lama. Duduk lama seperti dalam ayat wa antum laha akifun. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dulu sering mereka itu kebiasaannya di hadapan berhala mereka itu akifun, itikaf. Orang musyrik biasa itikaf di depan berhala, duduk lama, kemudian menyebutkan hajatnya, menyebutkan permasalahannya, kemudian mengagungkannya. Nah, itu mereka di hadapan berhala. Wa antum laha akifun. Seperti debatnya Nabi Ibrahim dengan orang-orang musyrik di zamannya. Kenapa kalian kepada berhala kalian itu akifun, pada itikaf gitu. Maka orang beriman melakukan kebalikannya, yaitu di masjid beritikaf, yaitu berdiam diri seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan permohonan-permohonannya, menyebutkan keluh kesahnya, dan juga memohon petunjuk kepada Allah SWT dalam kehidupannya. Itu makna asal secara bahasa dari i'tikaf. Jadi supaya tidak disalah pahami ya. Baik, kita setelah selesai dari surat Ali Imran, kemarin kita membahas ulil albab. Apa ciri ulil albab yang kemarin? Kita review sedikit. Yang pertama adalah senantiasa bertafakur, baik pada ayat Allah yang tersurat berupa Quran maupun kepada ayat Allah yang tersirat berupa alam semesta. Karena ayat Allah itu ada dua, yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat itu ini yang kita baca ya. Dan yang tersirat itu alam semesta. Kita diperintahkan untuk membacanya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah perintah membaca yang tersurat plus juga perintah membaca yang tersirat. Artinya membaca ayat-ayat Allah yang ada pada Quran dan membaca ayat Allah yang ada pada semesta. Itu maka kita disebut sebagai ummatu Iqra, umatnya Iqra kita itu. Ciri-ciri orang beriman itu senantiasa membaca, baik membaca alam maupun membaca tentang Al-Quran Al-Karim. Itu ciri ulil albab yang pertama yang Allah puji dalam surat Ali Imran ini. Senantiasa bertafakur. Jadi pikirannya itu, akalnya itu tidak nganggur. Otaknya itu tidak nganggur, tapi dipakai. Dipakai. Kalau pikiran atau otak kita jarang dipakai, konon katanya cepat mengkerut. Kalau otak kita jarang dipakai, cepat mengkerutnya. Makanya orang-orang yang senantiasa menggunakan otaknya atau pikirannya untuk mentadaburi ayat Allah itu tidak akan pikun. Tidak akan pikun. Kenapa? Karena otaknya selalu dipakai untuk mentadaburi ayat Allah Ta'ala. Selain bertafakur, ulil albab itu punya ciri lain, yaitu yazkurunallah, senantiasa berzikir. Jadi dari tafakurnya itu membuat dia menjadi ahli zikir. Tafakur yang menghasilkan zikir.
setelah dia menjadi ahli zikir atau senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala macam bentuknya, baik zikir yang sifatnya zikir qalbi, zikir lisani, zikir amali, lalu itu menghasilkan sikap merendah diri dan mengakui keagungan Allah. Maka orang ulil albab itu ciri yang ketiganya adalah senantiasa mengucapkan Rabbana, berdoa. Jadi Ali Imran bagian akhir ulil albab yang pertama yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, lalu dia menemukan Allah di dalam tafakur itu. Wa subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang kedua adalah yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan yang ketiga ulil albab itu adalah yang senantiasa mengatakan Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kemudian Rabbana dan seterusnya. Apa balasan ulil albab tersebut? Balasan ulil albab ada di ayat berikutnya, yaitu Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang baik. Ya. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi Allah tidak akan menghilangkan, tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan membiarkan pahala orang baik itu tanpa dibalasnya dengan kebaikan. Ya, itu inni la udhi'u amal amilin minkum min dzakarin au unsa. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan bisa jadi ulil albab. Bisa jadi ulil albab. Ayat ini juga dalil bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dalam hal ibadah itu sama. Dalam hal ibadah itu sama. Barangkali ada ibu-ibu bertanya, kalau bapak-bapak kan banyak kesempatan beribadahnya ya. Ke masjid dapat 27 kelipatan pahala. Kemudian kalau bersedekah Allah lipatkan berapa? 700 sampai tidak terbilang. Kalau berjihad dia mendapatkan banyak keutamaan. Kalau berinfak dia yang perempuan ini gimana? Ya. Maka berdasarkan ayat ini dan ayat lainnya itu sama, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, seraya mereka beriman. Nah ini syarat berbuat baik itu ada berimannya. Maka dipastikan orang yang berbuat baik tanpa iman, artinya bukan orang Islam, bukan orang iman, itu dia tidak mendapatkan pahala. Hanya mendapatkan kebaikan duniawi saja. Orang yang berbuat baik, Allah balas kebaikan. Kalau dia beriman, balasannya dunia dan akhirat. Kalau dia tidak beriman, balasannya hanya di dunia saja, tetapi tidak dibalas di akhirat. Balasannya apa? Falanuhyanahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau orang non beriman berarti kehidupan baiknya adalah kekayaannya dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala, kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketenangannya, kesuksesannya itu Allah kasihkan kalau dia berbuat baik. Kalau orang beriman ada balasan tambahan, yaitu di akhirat nanti. Maka wa huwa mu'minun, laki-laki atau perempuan sama. Sehingga pahala laki-laki dan perempuan jika berbuat baik itu sama. Walaupun mereka sholat di rumah, tapi mendapatkan sholat berjamaahnya laki-laki di masjid. Kita sholat isyraq di sini yang dijanjikan oleh Rasul sebagai orang yang mendapatkan pahala umroh secara sempurna, umroh yang diterima ya. Barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia berzikir, lalu setelah berzikir waktu syuruk datang dia menegakkan sholat 2 rakaat, kaman ada umrotan tamatan. Seperti orang berangkat umroh dan diterima umrohnya. Umroh yang ngongkos belum tentu diterima. Umroh yang ngongkos belum tentu diterima. Tapi umroh yang dengan isyraq itu diterima. Pahala adalah pahala umroh yang diterima. Maka dia dapat secara sempurna. Tamatan. Nah perempuan gimana? Kan di rumah.
Para ulama mengatakan perempuan pun mendapatkan pahala yang sama seperti para lelaki sholat isyraq di masjid. Berdasarkan ayat tadi, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Asalkan memang perempuan tersebut memastikan suaminya melakukan itu di masjid. Dalam arti kata membantu menyiapkan pakaiannya, membantu keberangkatannya ke masjid, membantu persiapannya di rumah supaya suami itu pas pulang itu dilayani dan sebagainya. Dalil kedua adalah hadis Nabi SAW. Ada beberapa wanita mendatangi beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya para laki-laki tidak pernah bisa kami susul pahalanya. Mereka berjihad, mereka sholat berjamaah, mereka sedekah. Ini ibu-ibu gimana ini? Nah gitu kan, pertanyaan para wanita kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, kalian pun mendapatkan pahala yang sama. Asalkan tadi membantu suaminya melakukan ibadah itu. Kalau perempuannya tidak membantu suaminya melakukan ibadah itu, ya tidak dapat. Sekali lagi, ibu-ibu mendapatkan balasan yang sama seperti laki-laki kalau mereka membantu suaminya melakukan ibadah itu. Dan bahwa membantu orang dalam kebaikan, dia mendapatkan kebaikan yang sama. Ada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membantu orang lain, sodakohnya sampai kepada penerima manfaat, dia dapat pahala sodakoh itu. Ada orang sedekah 1 juta, lalu orang tersebut secara amanah menyampaikan sodakoh itu kepada orang lain, dia mendapatkan pahala sodakoh sebesar itu. Ada orang tidak bisa itikaf, tapi orang itu memenuhi kebutuhan atau hajat orang lain, yang dengan itu dia tidak bisa itikaf, maka dia mendapatkan balasan itikaf bahkan 10 kali lipat. Itikaf yang diterima, standar itikaf yang diterima, standar itikaf di Masjid Nabawi. Dalam hadis sebutkan man masya atau kalau sallallahu maknanya adalah man masya fi qada'i hajati akhihi, barang siapa yang berjalan memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka baginya kaman i'takafa fi masjid hadza syahran wa fi riwayatin ashran, maka dia mendapatkan pahala itikaf di Masjid Nabawi 10 kali lipat atau sebulan dalam riwayat lain. Jadi kita mengantar tetangga ke rumah sakit, mengantar teman untuk perjalanannya, mengantar tamu untuk keperluannya dan lain sebagainya. Kalau kita lakukan itu dengan ikhlas, itu pahalanya setara dengan 10 kali itikaf di Masjid Nabawi, bahkan dalam riwayat lain syahron, seperti itikaf sebulan lamanya di Masjid Nabawi. Nggak ada yang ngalahin itikaf selain di Masjid Nabawi. Dan gak ada yang ngalahin itikaf yang diterima di Masjid Nabawi. Itikaf kita belum tentu diterima, tapi mendapatkan pahala itikaf dengan membantu orang lain memenuhi kebutuhannya, itu adalah standar 10 kali lipat itikaf di Masjid Nabawi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan bahwa amal ini setara dengan amal ini, itu yang disetarakannya itu adalah standar ibadah yang diterima. Standar ibadah yang diterima. Contoh, barang siapa yang sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadhi, dalam riwayat lain afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina di'fan. Contohnya, dalam riwayat lain bi khamsin wa ishrina di'fan. Orang yang menunaikan berjamaah itu lebih baik, lebih afdal dari 25 sholat sendiri atau 27 sholat sendiri. Itu maksudnya adalah sholat sendiri yang diterima. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, barang siapa yang menunaikan sholat berjamaah, itu adalah lebih afdal dari 27 sholat sendiri yang diterima. Itu maknanya. Atau lebih afdol dari 25 kali sholat sendiri yang diterima.
Itu artinya kalau kita sholat sendiri belum tentu. Tapi kalau berjamaah sudah pasti itu standarnya 27 kali lipat sholat yang diterima. Apa kita nggak tertarik? Contoh lain, karena saya ada pertanyaan Pak. Begini pertanyaannya, Pak Ustadz, saya tuh mau ngasih bukaan nih. Kan ada hadisnya, orang yang ngasih bukaan itu seperti orang yang berpuasa pahalanya. Ditambah dengan pahala orang yang dia kasih bukaan. Pertanyaan saya Ustadz, kalau yang kita kasih bukaan itu pahalanya rusak atau puasanya itu nggak benar, apakah boleh? Apakah kita mendapatkan pahala yang seperti itu? Nah, itu pertanyaan kan rada nawar, rada nawar pertanyaan itu. Pertanyaan yang hitung-hitungan, walaupun kita tidak dianjurkan hitung-hitungan. Saya katakan bahwa yang dimaksud Nabi SAW bahwa man fattara shaiman, barang siapa yang memberi iftar, memberi makan orang berpuasa. Ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya itu adalah di sepanjang bulan Ramadan, baik dia makan malamnya, makan paginya, sahurnya, ataupun makan lain-lainnya, itu masuk hadis ini. Makna khususnya adalah barang siapa yang memberi bukaan. Ya. Jadi ada kata at'ama, ada kata aftara. Jadi at'ama itu memberi makan secara umum di bulan Ramadan, ya, ngasih makan atau bahan makan. Dan ada yang secara khusus yaitu fattara, taftir. Taftir itu adalah yang bisa membatalkan buka puasa itu. Jadi buka puasa. Jadi ada dua konteks. Ada konteks memberi makan secara umum, ada konteks memberi makan bukaan. Baik yang kita kasih bukaan itu orang yang puasanya rusak atau puasanya sembarangan atau puasanya itu sama. Karena jika Nabi menyebutkan barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, itu artinya standar orang yang puasanya diterima. Meskipun yang bersangkutan mungkin puasanya tidak benar, atau puasanya dalam arti kata tidak seperti yang kita harapkan. Selama dia zahirnya berpuasa, maka dicatat baginya oleh Allah Ta'ala seperti berpuasa baginya, dan berpuasa seperti orang, dia dapat bagiannya tanpa mengurangi pahala siapapun. Itu cara memahami hadis-hadis ketika Rasul membandingkan suatu ibadah dengan ibadah lain. Nah, ibadah yang dijadikan bandingannya itu adalah standar ibadah yang diterima. Jadi tidak usah membahas yang kita kasih bukaannya itu puasanya bagaimana, nggak usah. Itu takaluf, itu berlebihan. Itu melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Kan memang kita nggak bisa melihat hati orang kan. Jadi begitu. Akhirnya saya katakan, Bu, udah kalau gitu mah jangan hitung-hitungan. Kalau ngasih bukaan aja gitu. Ini jemaah saya yang di sana di Cimahi ya. Jadi banyak yang berumroh, iya, untuk supaya bisa kita di akhir bulan. Betul. Banyak orang yang berumroh supaya bisa itikaf di Nabawi atau di Masjidil Haram. Padahal secara pahala ya, itu kita bisa mendapatkan hal tersebut dengan kita memenuhi hajat saudara kita, ya, mencukupi hajat saudara kita, itu mendapatkan pahala atau afdholiyah itikaf 10 kali di Masjid Nabawi, itikaf yang diterima. Itikaf yang diterima. Lalu kenapa orang-orang berbondong-bondong berangkat umroh di bulan Ramadan? Karena umroh di bulan Ramadan ada fadilahnya secara khusus. Di antara ibadah yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi dilakukan di bulan Ramadan, selain yang 6 yang pernah kita bahas, siam, qiyam, it'am, Quran, doa, dan luzum, itu ada satu lagi, tapi ini kan hanya bagi yang mampu, yaitu adaul umroh, menunaikan umroh. Karena umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Haji yang diterima. Kalau Rasul menyebut tadi haji yang diterima. Bahwasanya barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala haji yang diterima. Itu kelebihan umroh di bulan Ramadan. Makanya orang kadang sampai nabung, kadang berbondong-bondong, lain sebagainya. Tapi sayang, hari-hari ini kemarin ada himbauan dari pemerintah untuk yang mau umroh ditunda dulu. Karena yang di sana pun belum bisa balik.
Kenapa? Wilayah udaranya dikunci oleh otoritas penerbangan di masing-masing negara yang terdampak, negara teluk yang terlewati, bahkan negara Saudi sendiri. Jadi dihimbau untuk tidak atau menunda keberangkatan. Tetapi apa balasannya adalah dalam sebuah hadis, kalau suatu ibadah terhalang karena sesuatu yang tidak kita sengaja, dia mendapatkan keutamaan itu tanpa kita melakukannya. Ya, dalam bahasa hadis namanya habis. Idza habasani habisun. Suatu ibadah jika tidak terlaksana karena ada halangan yang kita tidak bisa lewati, maka kita mendapatkan pahala yang kita niatkan itu secara sempurna. Dulu ketika mau haji ada corona, tidak berangkat, dia mendapatkan haji. Keburu meninggal, dia mendapatkan haji karena sesuatu yang tidak bisa dia lewati ketika melakukan hal tersebut. Ya. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai ya, dan jemaah haji kita segera pulang ke Indonesia, atau yang berangkat segera berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam perlu menyadari hadis Nabi SAW bahwa al-muslim akhul muslim la yakhdhuluhu dan seterusnya. Ada hadis lain, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, enggak punya care, enggak punya keresahan sedikit pun tentang nasib saudaranya, falaisa minhum, dia bukan termasuk golongan kaum muslim tersebut. Kita cuek-cuek saja, kita hare-hare, I don't care about that dan lain sebagainya, ya. Acuh, tidak menunjukkan simpati, falaisa minhum, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslim. Minimal resah, sehingga dari resah itu membuat kita akhirnya berdoa kepada Allah, Allahumma qawwi du'afa al-muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa zaman. Jadi kita memohon kepada Allah agar urusan kaum muslimin di setiap negara, di setiap wilayah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kunut kita baca juga itu. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya. Kita setiap kunut baca itu minimal bara'atul dhimmah. Apa itu bara'atul dhimmah? Menanggalkan kewajiban. Bara'atul dhimmah artinya melepaskan, menggugurkan kewajiban, minimal itu. Kalau kita membaca doa seperti itu paling minimal menggugurkan kewajiban kita sesama muslim. Karena orang yang tidak peduli dengan nasib kaum muslimin, dia bukan termasuk golongan mereka, bukan termasuk golongan hadis sahih. Jadi minimal menggugurkan kewajiban tersebut ya. Itu beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah orang-orang beriman, orang-orang Islam. Sekali lagi, niatnya tersebut adalah lebih besar daripada ibadahnya itu sendiri. Ya. Nanti kita melaksanakan anjuran itikaf insyaallah ya. Baik, di surat setelah Ali Imran itu An-Nisa ya. Di surat An-Nisa kita ngambil satu ayat di bagian pertama ya. Yaitu ayat 10 aja lah ya, biar mudah nanti. Kalau ayat pilihan itu kita bisa bebas ngambil yang mana saja, dan bisa mungkin tema-temanya mungkin juga mirip ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya dia sedang memasukkan bara api jahanam ke dalam perutnya. Orang yang ngambil, motek, kemudian makan dari haknya anak yatim, itu orang sedang memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Yakuna nar jahannam ya. Ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kenapa di sini anak yatim? Para ulama meluaskan makna ini. Karena anak yatim itu lemah. Maka kesimpulannya, siapapun yang memakan, mengambil, menguasai harta orang lemah, maka dia sedang memasukkan bara api jahanam ke dalam perutnya. Maka hati-hati
orang-orang yang suka makan atau mengambil hartanya orang lemah, masyarakat, rakyat, orang-orang tidak punya kekuatan, diambil hartanya, dimakan hartanya, dikuasai hartanya, hati-hati. Itu adalah sama dengan ya'kuluna fi butunihim naro, memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Secara zulman, secara zalim ya. Maka hati-hati orang yang makan dari uang pajak, orang yang makan dari uang zakat, orang yang makan dari uang sedekah, orang yang makan dari harta anak yatim, siapapun yang mengambil atau menguasai atau memakan dari harta yang lemah, orang lemah secara zalim, maka dia sama saja dengan memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Dan ini di era sekarang tuh banyak terjadi Pak, seperti ini. Banyak terjadi. Sebagaimana nubuat Rasul SAW akan tiba masa di akhir zaman, orang tidak peduli lagi dia ngambil hartanya, aminal halal aminal haram. Ya. Ngambil harta orang itu haram. Apalagi ngambil harta dari orang lemah dengan cara apapun, secara zulman, secara batil. Dalam ayat lain itu secara batil, secara tidak hak. Ya. Kalau secara hak itu tidak apa-apa, tapi kalau secara batil, apa definisi secara hak atau secara tidak batil? Ada beberapa kriteria yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah harta tersebut diambil dengan akad yang benar. Ila antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Harta orang lain, apalagi orang lemah, yang lebih haram dan lebih dosa besar, diambil atau dikuasai atau dimakan, ya, ataupun dimiliki, tetapi itu dibolehkan manakala dengan cara yang adil. Cara yang adil artinya yang tidak batil atau tidak zalim. Yang pertama adalah dengan akadnya yang benar. Dengan akadnya yang benar. Di dalam konsep syariah akad itu ada 3. Ada akad sosial, tabaruk namanya. Ada akad tadayun, piutang piutang namanya. Ada akad tijari, yaitu bisnis. Sosial, hutang, bisnis. Yang pertama akad sosial. Akad sosial itu semata-mata tujuannya adalah membantu. Jadi kalau ada orang mengambil manfaat dari akad sosial, itu jelas korupsi. Itu jelas ngambil secara zalim. Kalau akadnya sosial. Akad sosial itu bisa zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah dan lain sebagainya. Kalau ada orang memanfaatkan keuntungan dari akad-akad tersebut, maka itu hukumnya adalah korupsi atau gulul, gratifikasi. Seperti yang terjadi zaman Nabi, ada seorang petugas zakat ditugaskan untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Ketika kembali, orang itu bawa setoran zakatnya dan bawa hadiahnya. Ya Rasulullah, ini zakatnya, ini hadiah dari orang-orang sana untuk saya. Apakah saya boleh mengambilnya? Nah, gitu. Kata Rasulullah SAW, dengan dibalikan logikanya, kalau kamu duduk di rumah ibumu, apakah ada orang yang mengasih ini kepadamu? Hadiah tersebut? Tidak ada ya Rasulullah. Maka jangan kau ambil. Satukan itu hadiah dengan setoran zakat yang kau dapatkan dari mereka. Ini dalil bahwasanya kalau kita ditugaskan oleh negara untuk suatu kewajiban, lalu orang yang kita interaksikan itu memberikan sesuatu, itu seyogianya mestinya diserahkan kepada negara. Karena hal tersebut adalah gratifikasi kepada petugas negara. Itu namanya golul. Dan golul itu nanti waman yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Golul itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Karena kalau orang tersebut bukan statusnya petugas negara,
atau bukan petugasnya Rasulullah kalau di masa itu, maka tidak ada orang yang akan memberi hadiah-hadiah. Kalau dia duduk-duduk di rumah dan bukan petugas Rasulullah SAW untuk mengambil harta zakat dari masyarakat, itu dia tidak mungkin ada yang ngasih. Dia dikasih karena dia petugas. Dia dikasih karena dia pesuruhnya Rasulullah SAW, maka dikasih. Dengan demikian Nabi mengatakan, jangan kau ambil. Satukan dengan penerimaanmu yang dari zakat itu. Serahkan kepada Baitul Mal atau kekas negara. Kalau orang semuanya melaksanakan hal seperti itu, tidak ada golul, tidak ada akhdu amwalan nas bil batil, maka uang masyarakat yang dikumpulkan oleh negara akan terjaga secara amanah, dan juga Indonesia akan menjadi negara yang hebat, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena yang menghancurkan negara kita kan korupsi sebenarnya. Itu yang pertama, akad sosial. Tidak boleh ada ngambil untung dari akad sosial. Karena ngambil untung dari akad sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah segala macam, itu jatuhnya adalah korupsi. Yang kedua, akad hutang. Akad hutang itu akadnya menolong. Kalau akad sosial membantu akadnya, semata-mata ingin dapat pahala dari Allah. Kalau akad hutang menolong, semata-mata ingin dapat pahala. Kalau ada orang mengambil untung dari akad hutang piutang, maka itu jatuhnya adalah riba yang diharamkan. Karena kebalikan dari itu, orang yang memberi hutangan dia dapat pahala seperti orang yang memberi. Ini kaidah, orang yang memberi hutang dapat pahala seperti orang yang memberi. Orang ngasih hutangan 1 juta, tidak juga dibayar, udah biar aja dulu, ditangguhkan sampai waktu tertentu. Ditangguhkan lagi sampai pada akhirnya tidak dia bisa bayar, maka setiap hari dari yang dia hutangkan itu dia mendapatkan pahala yang setara dengan dia memberi itu. Maka kalau kita banyak uang dan ingin pahala bersedekah tanpa bersedekah, kasih pinjaman orang lain. Punya 100 juta, sedekah apa? Hutangkan tuh 100 itu ke 100 orang, 1 juta sewang. Lalu orang-orang tersebut tidak sanggup membayar atau minta tangguh sampai setahun 2 tahun, nggak apa-apa. Setiap hari dari hutangannya itu dia mendapatkan pahala seperti memberi sedekah sebesar itu. Berarti setiap hari dia mendapatkan pahala sedekah 100 juta tanpa bersedekah. Tanpa bersedekah. Itu kalau orang pertimbangannya akhirat. Tetapi dalam sisi lain Nabi SAW mengecam keras orang yang tidak melunasi hutangnya padahal bisa. Matlul ghani zulmun. Tidak membayar hutang sengaja padahal mampu adalah sebuah kezaliman. Sebuah perbuatan zalim. Bahkan orang yang mati meninggalkan hutang, mati membawa hutang, itu kuburannya itu panas. Dalam hadis sahih juga disebutkan, Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati membawa hutang. Sampai 3 kali diminta nyolatin, Nabi nggak mau. Terakhir ada orang yang ya Rasulullah, saya jamin hutangnya. Sahabat Jabir ya. Lalu baru Rasul bangun dan mengatakan, al-an qad barida, sekarang kuburnya sudah dingin, mari kita sholatkan. Itu bahaya kalau orang sengaja padahal mampu menangguhkan atau tidak melunasi hutang. Jadi satu sisi Nabi memotivasi orang yang memberi hutangan dengan pahala sedekah yang setara dengan yang dia hutangkan sampai orang tersebut melunasinya. Bahkan kalau sampai tidak bisa melunasinya, berarti seumur hidup orang itu mendapatkan pahala sedekah sebesar itu. Seumur hidup sampai kiamat nanti. Selama belum ada yang membayarkan hutang itu. Ya. Tapi sisi lain Nabi mengecam keras orang yang tidak mau bayar hutang karena sengaja. Mampu tapi sengaja. Ya, jadi seimbang dari berbagai arah. Dari sini seimbang, dimotivasi supaya bayar. Sini seimbang, dimotivasi supaya dia lebih murah hati di dalam hutang tersebut. Itu akad kedua, akad hutang. Dalam Islam akad ada 3. Satu akad sosial, ya, kemencengannya disebut korupsi. Yang kedua akad hutang, kemencengannya disebut riba. Yang ketiga akad tijari, akad bisnis. Kalau bisnis 100% motifnya adalah keuntungan. Jadi kalau bisnismu bukan nyari pahala, nyari untung. Maka jangan dicampurkan antara bisnis dengan sedekah. Siapa yang membeli beras dari warung saya
maka di dalamnya ada sekian persen sedekah. Nah itu tidak boleh. Ini beli atau sedekah, kan sudah jelas. Tapi kalau judulnya setiap keuntungan dari usaha saya akan disedekahkan, itu lain, itu boleh itu. Tapi kalau setiap pembelian ada sedekah sekian-sekian, itu nggak boleh. Menggabungkan dua akad. Dan menggabungkan dua akad itu nggak boleh. Yang benar itu adalah nanti keuntungan dari usaha saya akan disedekahkan sebesar sekian persen untuk fakir miskin. Nah, 3 akad ini harus ditempatkan dengan benar, akad sosial, akad hutang, dan akad bisnis gitu. Jangan sampai bercampur gitu. Itu yang pertama, disebut bahwa amwal atau harta yang diambil, dikuasai, dimakan secara benar, itu yang pertama adalah sesuai dengan akadnya. Yang kedua, anti bin nafsi, kata Nabi SAW. Harus dengan kerelaan dan kesukarelaannya. Baru harta itu disebut halal, berpindah kepada orang lain. Satu, akadnya harus benar. Yang kedua, tibin nafsi, nafsun thayyib, harus dengan jiwa yang sukarela. Ya. Jiwa yang sukarela. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.